Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukmanur Wahyudi, NIM 202112111039, Prodi Manajemen Keuangan. Pada video ini saya akan menjawab beberapa soal UAS mata kuliah pengambilan keputusan. Soal yang pertama, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contoh di bidang manajemen keuangan. Akurasi dalam pengambilan keputusan merujuk pada keandalan dan kebenaran dan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan. Informasi yang akurat membantu para pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang tepat dan menghindari kesalahan yang dapat berdampak buruk. Dalam konteks manajemen keuangan, akurasi sangat penting untuk menghindari risiko dan memaksimalkan keuntungan. Sedangkan kecepatan dalam pengambilan keputusan merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam era digital, kecepatan menjadi sangat penting karena perubahan yang cepat dapat menyebabkan peluang atau kesempatan berubah dengan cepat. Kecepatan dalam pengambilan keputusan memungkinkan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan sebelum kompetitor atau situasi berubah. Contoh yang pertama, pengambilan keputusan investasi. Dalam manajemen keuangan, akurasi dan kecepatan sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi. Seorang investor harus memiliki informasi yang akurat tentang pasar dan kondisi ekonomi untuk membuat keputusan yang tepat. Kecepatan dalam pengambilan keputusan juga penting untuk memanfaatkan peluang sebelum kompetitor. Kedua, pengambilan keputusan strategis. Dalam manajemen keuangan, akurasi dan kecepatan sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis. Misalnya, perusahaan yang ingin memutuskan apakah akan membeli atau menjual aset harus berdasarkan data yang akurat tentang kondisi pasar dan kebutuhan bisnis. Kecepatan dalam pengambilan keputusan juga penting untuk menghindari kerugian akibat perubahan harga yang cepat. Yang kedua, jelaskan sesuai teori terkait keputusan untuk memilih investor bisnis atau untuk ekspansi bisnis. Lalu buat simulasi dan analisis decision matrix-nya dengan menggunakan A4 alternatif kandidat investor, B5 kriteria, C pembobotan kriteria, atau jelaskan dengan pembobotan masing-masing kriteria secara rasional. Di sini saya memiliki 4 alternatif karyawan yang berupa Anita, Sheila, Cindy, Anggita. Perusahaan memiliki 5 kriteria, yaitu jujur, tanggung jawab, sabar, dermawan, rendah hati. Di sini sudah terlihat jumlah totalnya ada Anita 200, Sheila 140, Cindy 180, Anggita 190. Perusahaan menetapkan kualitas karyawan yang memiliki jumlah bobot minimum 150 ke atas. Maka kesimpulan dari tabel matriks yang telah saya buat, satu karyawan yang tidak termasuk dalam kualifikasi perusahaan. Soal yang ketiga, beri contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen keuangan. Contohnya, penggunaan perangkat lunak otomatis untuk penganggaran dan pelaporan keuangan. Penjelasannya yaitu dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti penganggaran dan pelaporan, perusahaan dapat mengurangi potensi bias manusia. Algoritma dan aturan yang diterapkan oleh perangkat lunak memastikan bahwa semua data diproses secara konsisten dan objektif, mengurangi risiko keputusan yang dipengaruhi oleh preferensi atau prasangka individu. Soal terakhir nomor 4, apa saja dasar-dasar yang harus dipertimbangkan sebelum pengambilan keputusan investasi dalam perusahaan? Sebelum pengambilan keputusan investasi dalam perusahaan, ada beberapa dasar-dasar yang harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada analisis yang komprehensif dan informasi yang akurat. Berikut adalah faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, analisis keuangan. Kedua, valuasi perusahaan. Ketiga, analisis pasar dan industri. Keempat, manajemen dan tata kelola perusahaan. Kelima, risiko. Keenam, pertumbuhan dan potensi keuntungan. Ketujuh, kepemilikan dan struktur modal. Kedelapan, dividen dan kebijakan pembayaran. 9, faktor eksternal. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, seorang investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan meminimalkan risiko dalam investasi perusahaan.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.